Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali hadir bersama saya Fitri Megantara dalam tayangan Handito Eros. Kata yang paling tepat untuk menyapa Anda dalam acara ini adalah Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Berinovasi merupakan suatu hal yang mutlak perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha, baik wirausaha pemula yang umumnya mengelola bisnis berskala kecil maupun pelaku usaha besar yang mengelola bisnis berskala multinasional. Namun kenyataannya tidak semua pelaku usaha mampu melakukan inovasi dan memiliki keberanian untuk menjadi besar. Lantas langkah dan strategi apa yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha agar berani berinovasi? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Jen Girsang, runner-up Putri Pariwisata Indonesia 2011, dan tentunya juga narasumber tetap kita Dr. Handito Juwono. Halo Mbak Jen dan juga Pak Handito. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Oke, kita akan mulai perbincangan mungkin dari Pak Handito terlebih dahulu. Pak Handito, konsep apa sih yang sebetulnya Bapak tawarkan untuk agar perusahaan ini dapat tumbuh dan berkembang? Ya, tumbuh dan berkembang itu kan kalau kayak manusia itu tumbuh itu bisa ke samping gitu ya. Bisa juga ke atas, bisa ke atas, oke. Kalau berkembang menjadi sesuatu yang dari yang sudah besar menjadi lebih besar lagi gitu. Memang kalau kita bicara tentang perusahaan, kalau saya suka menggunakan istilah kalau kita bayangkan perusahaan itu seperti manusia gitu. Kan kalau kecil belajar jalan, habis itu belajar lari, habis itu lari maraton gitu. Perusahaan memang harus terus tumbuh, harus menjadi makin besar. Nah, menjadi besar, salah satu hal yang sekarang harus dilakukan, kita suka menyebutnya ada perlu kreatif, inovatif agar punya daya saing, kan gitu. Jadi kreatif, inovatif, dan daya saing. Kreatif ini terkait dengan bagaimana kita menyampaikan, menampilkan sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif, kan gitu. Agar dihasilkan sebuah hal yang inovatif. Bisa produk inovatif, bisa manajemen yang inovatif, bisa cara pemasaran yang inovatif. Kalau kreatif dan inovatif ini bisa dipadu dengan baik, akan menghasilkan competitiveness, daya saing, kan begitu. Tapi inovatif sekarang menjadi penting banget. Penting banget. Oke, dari Mbak Jen sendiri sebetulnya kira-kira apa sih selama ini yang kira-kira menghambat atau membatasi dari proses inovasi itu sendiri biasanya? Iya, saya bukan pakar ekonomi ya, tapi ini saya melihatnya sebagai seorang konsumen itu sendiri. Pastinya sebuah perusahaan itu mempunyai tantangan untuk bisa maju menjadi besar, dan itu tantangan itu adalah rahasianya salah satunya inovasi. Dan banyak sekali sebenarnya sih hambatannya. Pasti perusahaan ini harus bisa benar-benar mengerti bagaimana sih kebutuhan pasar. Apa sih yang sekarang pasar sedang inginkan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka, itu yang mereka lihat. Dengan cara melihat hal tersebut tentunya mereka bisa memenuhi kebutuhan pasar dan mereka bisa memberi nilai lebih lagi. Inovasi itu kan memberi nilai tambah kepada produk yang sudah ada. Contohnya nih, bisa dibilang ada seorang penjual dawet lah di sebuah lapangan mana. Kemudian dawet itu kan seperti biasa orang juga jualan lihat dawet. Tapi tiba-tiba si ibu ini dia menjual dawetnya itu dengan menggantinya dengan potongan lidah buaya. Nah, kemudian dia mengubah nabanya menjadi dawet lidah buaya. Inilah bentuk inovasi kecil yang kemudian orang jadi penasaran apa sih dawet lidah buaya itu sendiri gitu, dan mereka jadi otomatis omsetnya meningkat, dan inilah yang merupakan inovasi yang harus diterapkan kepada perusahaan-perusahaan besar lainnya. Dan cuma rada berat itunya, cari bahan bakunya itu. Buayanya harus dipotong lidahnya gitu. Itu lidah buaya beneran. Tapi gini, saya pernah melihat kejadian yang sama ya. Jadi memang penjual dawet tadi ya yang ganti dawetnya dengan lidah buaya. Memang kalau sudah seperti itu namanya apa masih dawet lagi kan gitu ya. Apakah ini sudah disebutnya kolak lidah buaya kan gitu ya. Tapi justru yang seperti itu yang sekarang diminta konsumen. Konsumen kita kan lagi bosenan ini ya. Pengen sesuatu yang baru, dinamis. Iya, betul. Anda sendiri menilai perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini memang masih kurang ataupun kurang terdorong keberaniannya untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih mungkin dari skala kecil tadi, dari dawet lidah buaya, mungkin seperti itu kita ambil contohnya? Perusahaan yang kecil lebih berani, yang gede-gede malah justru seringkali kurang. Iya, cari aman. Dia takut kemudian kalau bikin sesuatu bisa jadi nanti tidak berhasil. Padahal kalau kita bicara perusahaan besar ya, dalam konsepnya ya kita biasa pakai TILES gitu kan, ada bicara tentang business expansion, business diversification, kita bicara corporate governance, kita bicara tentang asset management dan teknologi development. 5 hal ini membutuhkan creativity dan inovasi sebenarnya.
justru harus dicarikan terobosan-terobosan baru. Contoh kalau kita bicara tentang business expansion gitu ya, pengembangan bisnis gitu. Ini inovasi harus dilakukan. Perusahaan yang sudah besar itu seringkali kemudian untuk menjadi lebih besar lagi dia harus masuk ke pasar yang baru kan. Kalau menggunakan ilustrasi dawet tadi itu berarti dia masuk ke konsumen-konsumen baru yang tidak hanya senang dengan produk yang sudah ada. Dia harus berani masuk ke produk-produk inovatif yang selain melayani konsumen yang ada dengan produk baru, dia bisa masuk ke pasar yang lain. Nah, membesarkan perusahaan seperti ini dengan cara-cara inovatif itu menjadi kunci penting sekarang ini. Kini saatnya kita simak tips and strategies in creative errors bersama Dr. Handi Tojono. Inovasi menjadi kata kunci untuk membuat perusahaan kita tumbuh lebih besar lagi. Dalam konteksnya TILUS, Transforming into Large Enterprises, kita perlu 5 hal penting. Business expansion, business diversification, corporate governance, asset management, dan technology development yang kemudian dipadu dengan innovation. Tentu saja inovasi di sini, inovasi yang bisa pada 5 hal tadi. Kalau kita bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam 5 hal TILUS tadi, maka kita akan bisa tumbuh lebih besar lagi. Tentu saja kalau kita melakukan inovasi harus berakar kepada apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen. Tetapi juga harus berakar kepada apa yang menjadi kekuatan, kelemahan kita. Artinya kita harus bisa membuat terobosan seperti itu. Karenanya ada 3 kata kunci untuk mengembangkan inovasi, yaitu creativity, research, dan teknologi. Kalau kita bisa memadukan 3 hal tadi, maka kita akan bisa menghasilkan inovasi yang tidak hanya bermanfaat buat konsumen atau masyarakat yang menggunakan produk kita, tapi juga bisa membuat perusahaan kita tumbuh menjadi lebih besar lagi. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda, khususnya para pelaku usaha untuk menciptakan inovasi-inovasi guna meningkatkan bisnis Anda. Saksikan Handy Teros dengan tema perbincangan menarik yang lain. Sampai jumpa.